ngajak kamu ke tempatnya Mas Roni hari ini. Tadi pagi saya dikabarin kalau dia barusan katanya dapat temuan arca Ganesha, guys. Saya nggak tahu bentuknya kayak apa, kita lihat ya. Nah, karena tadi hari ini saya ada waktu pas lagi ngapa-ngapain, jadi kita cabut lah langsung. Kira-kira perjalanan dari Surabaya ke sini sekarang naik tol tuh langsung ya. Surabaya langsung sini nggak sampai 1 jam 40 menitan, langsung keluar dari tol Jombang. Wah, kayaknya kita lihat Mas Roni lagi nyelam tuh, guys. Lagi nyelam tuh di sana tuh dia. Oh, ternyata bukan ya. Ada yang nyari ikan tapi. Bro. Tak pikir kamu yang nyelam itu, bro. Nah itu. Cium lagi, Mas. Cium lagi, yang dua nih. Oh, yang merah. Udah, basic. Timbang. Yang ini ya? Ya. Oke. Iya. Oke, Mas, itu apa itu, Mas? Ini namanya liontin, kalau saya yang kalung lah. Kalung zaman dulu ya? Kalung, iya. Lah dulu di renteng, Mas? Biasanya itu di renteng banyak. Macam-macam ini, bukan kayak gini dok. Ini ada seperti baut atau gotoran kalau namanya, gotoran kayak gini. Ini sampai beberapa biji. Nanti buat kalung. Terus ininya apa, Mas? Apa benang atau apa yang buat ngerangkai? Yang buat ngerangkai nggak pernah ditemuin utuh. Kalau setahu saya itu nggak pernah dapat utuh. Nah, jadi protolan nih. Udah protolan, tapi pernah saya dapat itu di waktu pertama kali dapat ini terdapat kayak benang uket gitu loh. Oh, benang uket ya? Iya, bukan nilon ya? Apa? Bukan nilon. Bukan termasuk nilon, metal. Jadi gembok kayak apa, tebok gitu loh. Iya. Enggak tebok. Jadi itu yang dipakai orang zaman dulu, Mas ya? Yang dipakai buat ngerunci itu. Buat ngerunci ya? Jadi bukan kulit, bukan ini ya? Bukan. Nggak pernah dapat itu ya, kulit? Kalau kulit saya nyimpulkan pasti masih mungkin. Pasti bertahan masih. Ya? Ya kayak benang apa ini? Benang baku lah ya? Ya kayak benang baku. Benang baku itu ya? Benang lawe kalau benang lawe. Oke. Nganu. Oke. Nah kayak gini tuh kepeng. Nah itu kepeng itu ini uang kepeng, apa itu, Mas? Ini uang kerajaan dulu. Uang kerajaan dulu, tapi bukan termasuk merakyat. Ini termasuk yang kasarane mbane nduk keraton ini abdi dalemnya. Coba ditimbang, Mas. Ini. Bentar. Nah, kepeng ini bervariasi mulai 400 mili ke atas sampai 36 gram. Yang ini ya 400-500 sekitaran. Jadi itu kalau orang zaman dulu berarti ya sekitar segituan, Mas. Sak gram 200 itu pasti. Pasti ya. Pasti. Jadi mereka udah punya takarannya sendiri ya. Gede kecilnya udah kurang lebih ini ya. Mungkin selisih sedikit itu, selisih atau lebih sedikit itu karena usianya juga. Jadi zaman dulu juga harus ada timbangan, Mas. Saya kira juga gitu, karena setiap kepeng, setiap koin-koin kepeng ini nominalnya itu hampir sama semuanya. Cuma selisih hanya sedikit 100 mili atau 200 mili gitu. Anehnya kayak gitu. Jadi 400 sampai setengah gram itu ada. 1 gram 200 mili itu ada. Terus 2 gram 400 mili itu ada. Oh, jadi zaman dulu itu dia udah kebagi-bagi kayak zaman sekarang uang 500, uang 100, uang 1000-an gitu ya. Besar kecilnya beda tergantung berat, Mas. Jadi saya nyimpulkan itu ada yang pernah saya temukan mulai 450 mili setengah gram itu kalkulasinya 600 biasanya karena aus. Itu seragam 200 ini tadi, ini yang seragam 200, terus 2 gram 400,
terus 5 gram, 9 gram, 36 gram yang saya pernah dapat itu. Jadi itu rata-rata ya ukurannya segitu-segitu itu ya? Segitu, yes, mirip mungkin aus, karena aus 100 mili, 200 mili gitu. Itu sama uang perak kayak gini sama mas? Kalau uang perak ini ya sama. Ada timbangannya kalau juga kayak gini, rata-rata? Ini aja yang coba kalau ya. kayak gini, ini ukurannya 2 gram pasti lebih. Oke. 2 gram 200, 2 gram berapa Nah, gitu coba karena ditimbang, usia. Mas. Sekarang ditimbang. Ini pasti 2 gram 200 lebih. Oh Nah, iya. 2 gram 300 lah. ya? Heeh. Ini yang kelihatannya yang paling utuh nih mas ya? Ya paling utuh. 2 2 gram ini karena aus. karena Oke. aus. Jadi ini sebenarnya satu mata uang lah, Nah. satu nilai lah ini ya. Ini walaupun tapi bentuknya kan nggak Ya, sama. nggak sama. Nah, tapi bobotnya 2 gram 200 hampir mirip 2 Oke. gram. Tapi kalau kayak gini-gini ini 1 graman. Ini masuk 2 gram, ini masuk 2 gram, sini. masuk situ. Ini 1 gram. Nah, 1 gram 100. Nah, kayak gini ini aslinya 1 gram karena aus. Oh iya 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 iya. Ya, ausnya terlalu banyak ini. Heeh. Jadi arek ini ki kuru karena kurang mangan, kesuwen topong. 1 gram. Oke. Oke teman-teman, kita lagi ngomongin tentang uang zaman dulu nih mas ya. Iya. Jadi pada zaman dulu sekitar 700-800 tahun yang lalu mereka juga udah punya takaran uang. Udah Mas, ya? punya takaran uang itu. Jadi mereka juga punya timbangan untuk nimbang perak ini sebagai berapa nilainya. Iya. Ya? Luar biasa. Cuma timbangannya itu tidak sama kayak gini. Iya. Yang saya pernah temukan itu timbangan zaman dulu itu kayak dacin sekarang. Jadi bahannya itu perunggu dan perak. Oke. Itu osrotan. Piye nih ngarani osrotan? Kayak ditimbang pakai tangan gitu. Nah, pakai Iya, timbang iya. kayak tangan itu. Ya ya ya. Ada get-getannya. Oke. Kemarin saya dapat itu. Kemarin dapat itu gantungannya Ya. segini. Harus dikumpulin tuh mas. Nanti lain kali kalau dapat lagi kumpulin jadi kita bisa tahu ada terus timbangan masa lalu. Ya. Apa yang ininya adanya ini? Tempatnya. Nah, tempatnya ini. Ini kayak apa ya? Kayak cermin gitu loh. Uung gitu aja. Oke. Tipis. Bahannya perunggu. Oke. Jadi zaman dulu mas mata uang itu yang mas Roni tahu biasanya dari perak sama perunggu aja mas. Sama emas aja. Apa Udah, ada mata uang perunggu? Ada perunggu, timah, ya. Oh timah juga ada ya? Ada timah. Cuma Oh, oke. timah itu kan Oh yang di panjang-panjang itu ya? ada yang segitu, ada yang kayak gitu, dan ada yang kayak gini. Ini Oke. timah ada. Ini Mana ada ada? tadi. Kita Di sini lihat ada. contohnya mas, mata uang zaman dulu. Ini monggo. Aku mau nemok siji. Ada yang perunggu, ada yang Enak mah belas ora enak. Tular ora enak. Lu lah kemang turu nang jero banyu kancane lah sak menuken kok lah jina kula. Blendang. emas. Oke. Ada. Jadi mulai giga. Oh, Itu ya? Bukan. Ini perak ini. Ada perak, ada timah, ada perunggu, ada plit perak, Oh ada plate juga? ada plit. Jadi perunggu di plit emas. Saya pernah dapat. Perunggu di Tapi plate persis mas? gini, ya kayak gini. Tapi dalamnya itu perunggu. Tapi ini ada plitnya mas. Loh tunggu bentar mas, kalau zaman istilahnya zaman Mojopahit gitu emang udah ada teknologi plating mas? Ada.
Oh ya? Saya bisa nyimpulkan ada. Dari mana? Temuan apa yang saya ini? Sering Selain uang tadi itu. mendak keris. Mendak keris juga ada yang Ada plating. perunggu yang plating. Jadi dalamnya itu perunggu, luarnya itu emas. Terus jenis apa itu? Koin, kepeng kayak gini. Hah? Koin kayak gini. Pernah saya temukan itu plate. Dalamnya. Dalamnya perunggu. Oh. Saya pernah itu beli kayak gini, tak timbang. Dipikir- waktu tak lebur, tak pikir ya emas semua. Dipikir emas, ah. Iya. 1 hari 2 hari meledak dia. Jadi perunggunya itu mengembang di dalam, mendorong emasnya keluar. Jadi ketahuan kalau itu plate. Plate, ya. Rugi jelas. Heeh. Cuma saya jadi tahu Bahwa berarti zaman dulu juga zaman ada. dulu juga Itu ada. istilahnya zaman dulu udah ada pemalsuan atau zaman dulu memang udah ada memang seperti itu, Mas? Kalau saya nyimpulkan bukan pemalsuan ya. Ah. Kalau saya nyimpulkan itu karena bisa dikatakan dari terah mana Oke. untuk supaya bisa menyamakan, jadi main plate aja untuk meminimkan sebuah bahan. Mungkin juga seperti itu. Oke. Saya nyimpulkan. Karena zaman Mojopahit itu kan terkenal kaya. Oke. Jadi bagaimana orang atau kerajaan-kerajaan lain memandang kerajaan Mojopahit, kalau saya nyimpulkan kerajaan Mojopahit itu kaya betul. Tapi dengan bagaimana kita bisa kerajaan Mojopahit bisa dipandang kaya dengan cara seperti itu juga bisa. Kalau Oke. saya nyimpulkan. Jadi semua itu bukan, jadi kelihatannya emas semua, tapi ada sebagian yang emas, ada sebagian yang bukan. Oke. Tapi emang ada sistemnya lah kayak itu gitu ya. dulu. Oke. Bukan penipuan, bukan. Oke. Nah terus selain uang pernah nggak temuin apa yang plating, Mas? Misalnya kayak kita kemarin kan temuin apa lempengan tulisan itu, Mas? Iya, Itu plating kan istilahnya. plating. Berarti itu kayak bukti bahwa zaman dulu udah orang. sudah ada plating. Cuma kalau sejenis buku, sejenis surat itu pun ada yang gelintiran itu plating. Kalau saya nyimpulkan itu hanya untuk menahan karat biar tidak rusak. Itu menahan karat biar tidak rusak dan bisa bertahan lama. Gitu. Kayak contoh aja, dari mulai kerajaan Islam masuk atau era-era Islam atau peralihan itu masuk, itu buat kitabnya itu kan pakai apa itu, kulit lembu atau kulit sapi. Itu kan hanya sebatas biar menjaga tulisan itu tidak cepat punah. Kalau pakai kertas kayak gini kan hancur. Ya. Kan gitu, untuk bertahan aja. Fungsinya untuk ini ya. Iya, bukan termasuk menipu atau manipulasi zaman dulu, enggak. Dia pasti mempunyai rencana atau mempunyai pemikiran baru biar apa dan untuk apa itu pasti sudah dipikirkan. Gitu. Nah, jadi tadi itu Mas, mata tukar sing panjang-panjang itu beda main ini nilainya, Mas. Maksudnya Itu termasuk ini ya. kita sebentar lihat, Mas. ya. Kita ngomong tentang mata uang nih. Ya, Seru ini. Kalau kita bicara tidak ada contohnya, Iya. itu kan tidak etis juga. Nggak etis. Nanti dikira cerita doang. Jadi gini, ini termasuk kalau bisa dikatakan itu mata uang, tapi bukan termasuk mata uang. Kenapa? Itu media barter. Oke. Jadi kesimpulannya, bila mana orang itu membeli, kalau sekarang membeli Sapi rokok lah. aja. Oke, rokok. Itu yang satu ini ada nilainya. Ini banyak menyimpulkan bahwasanya ini jaringnya jolo atau nganu, bukan. Kenapa saya mengatakan bukan? Karena pernah saya ini nyuci, ini seperti bentuknya meteor. Kalau nggak percaya sampean cuci, zaman cuci bersih. Ini timah budengnya ini nggak seperti timah-timah sekarang timbul pancing gitu. Oke. Timbulnya ini kayak meteor, ada peltik. Nah, ini pun berbagai macam variasi, ada kecil, ada panjang, besar, ada besar, ada panjang lagi. Itu menunjukkan nilai-nilai sendiri. Jadi apa sama, Mas, sama kayak uang gini ini ada ukuran beratnya? Iya. Kalau ini ada ukuran beratnya nggak, kurang Cuma lebih? saya belum tahu memastikan kalau ini masalah ukuran beratnya, belum tahu membuktikan juga. Tapi Cuma besar saya kecilnya udah jelas ya. Hanya menyimpulkan besar kecilnya suatu barang ini menunjukkan suatu media barter. Media barter masa lalu ya. Jadi ada yang panjang, ada yang lebih panjang, ada yang lebih kecil lagi, lebih kecil sampai sekecil gini. Dan motifnya itu ada yang berbeda. Ada yang seperti E. Ini karena ini jojor E.
Ini orang daerah bilang jocor ya Mas? Ya, orang bilang jocor ini. Nah, pernah nggak ada tulisannya atau ada apa dari sini? Pernah. Ada yang kayak gini nih, gambarnya itu bader atau sejenis kembang-kembangan. Oh, oke. Contoh sederhana itu yang tadi. Mana ya? Ada yang pendek tadi. Dimasukin tadi Mas. Oh, ini. Oh iya. Nah, oke. Ini seperti E. Ini kalau nggak kemakan usia, ini ada bentuk seperti kembang ini. Iya. Ada seperti kembang, ada yang seperti ikan bader. Oke. Nah, ikan Ini bader kelihatan kok, ini ada corak ini Mas. Iya. Ada bentuknya ya. Ini macam-macam. Saya sering dapat motif-motif kayak gini dulu. Oke. Ya, sekarang nggak nyimpen karena sudah laku. Awalnya tak pikir ini kayak kalung dirantai-rantai gini kayak orang. Bukan. Jadi media barter ini kalau ada motifnya seperti ini, saya nyimpulkan berarti kan bukan media barter sebarangan. Hitungannya pasti ada pemegang khususnya karena ada teliknya, ada sandinya gitu. Tapi kalau kayak gini emang bisa berfungsi untuk masyarakat atau kaulo yang kecil gitu. Nah terus kalau ngomong ini terus habis gitu uang kepeng Cina itu, uang gopok itu kira-kira apa Mas ini zamannya? Nah kalau uang Cina itu saya hanya perkiraan atau menyimpulkan. Ya. Jadi ini kan banyak ditemukan di dalam celengan-celengan atau apa ya. Jadi istilahnya bangsa Majapahit juga pakai ini juga gitu Mas. Pada zaman itu ya kan? Mungkin juga. Karena banyak sekali ditemuin tuh Mas. Ini banyak ditemukan ini tepatnya di Pulau Jawa, bahkan sampai Bali, Sungai Musi pun terdapat seperti ini. Iya. Mata uang Cina. Iya. Tapi saya belum bisa menyimpulkan dan belum bisa memastikan bahwasanya ini adalah koin Majapahit atau koin yang digunakan pada waktu kerajaan-kerajaan dulu. Karena kalau kita menyimpulkan ini hanya kerajaan Majapahit, karena kerajaan Sriwijaya pun sudah memakai barang ini. Gitu loh. Kan ada berbagai orang itu, teman-teman saya menyimpulkan ini ada dinasti Hang, Yuan, dinasti-dinasti itu yang tulisannya. Cuma saya kurang paham juga sih. Nah, berarti saya bisa menyimpulkan ini adalah koin Cina. Berarti peradaban Cina dulu atau Tiongkok atau kerajaan-kerajaan Cina dulu pernah bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan di Jawa ataupun Sriwijaya. Gitu. Jadi istilahnya pertukaran budaya, pertukaran mata perdagangan segala macam dari negeri Cina itu udah ada dari zaman leluhur kita ya Mas. Iya betul. Kalau saya nyimpulkan. Oke teman-teman, banyak banget yang kita bisa belajar pada hari ini karena kita bukan hanya belajar soal pusaka aja Mas ya, tapi kita belajar sejarah itu bukan hanya dari pusaka tapi bahkan dari mata uang pun kita sadar bahwa Indonesia ini beragam-ragam. Ya. Dari dulu Indonesia itu beragam suku, beragam adat, beragam jenis kebudayaan ataupun media-media seperti ini itu kalau saya menyimpulkan orang Jawa kuno dulu itu jenius. Jenius. Kenapa saya menyimpulkan jenius? Karena adanya peralatan atau peradaban zaman sekarang, suku atau budaya itu menyontoh dari zaman dulu. Nah, zaman dulu kayak ritual, kayak adat dulu emang ada pakem dan ada isyarat-isyarat yang dilakukan. Tapi sekarang cuma ada diselipkan. Jadi dulu itu jalurnya lurus, sekarang itu agak dimiringkan dengan sendirinya karena untuk menyangkut keuntungan atau demi keuntungan dia sendiri. Kalau saya menyimpulkan seperti itu. Teman-teman, jadi kita belajar lah bahwa Indonesia itu beragam. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan omong kosong ya. Betul. Jadi istilahnya apapun suku kamu, apapun warna kulitmu, apapun bahasamu, selama kamu lahir di Indonesia, kamu adalah orang Indonesia, yang harus bersatu lah Mas. Betul. Karena zaman dulu pun negara kita yang bersatu. Tidak membandingkan atau tidak mempersoalkan masalah kulit atau suku atau apapun. Dia selalu ngerangkul gitu nih kalau wong Jawa ngarani niku ngerangkul. Butuh untuk kemakmuran atau kejayaan. Itu. Ya. Jadi
marilah kita terus mencintai Indonesia. Dengan persatuan maka Indonesia itu jadi negara yang kuat. Iya betul. Tanpa ada persatuan itu kita akan tercerai-berai dan ya. Yang penting jangan ada perselisihan karena adanya peradaban, karena adanya sejarah zaman dulu yang ditinggalkan. Itu. Oke guys, thank you udah lihat channel ini. Kita lanjut di segmen-segmen selanjutnya. Oke, thank you.